Kenapa lu memilih untuk bekerja di industri kreatif ini gitu? Kenapa nggak kayak orang-orang Lampung lainnya PNS Waduh, agak sensitif ya. atau proyek aspal gitu? Pengennya sih. Kenapa? Oke teman Pro 2, Indra Julianta nemenin kalian semua di podcast RRI Bandar Lampung Tiada Hari Tanpa Karya. Dan kita akan ngobrol seperti podcast-podcast lainnya sama orang-orang yang emang punya hal yang penting gitu untuk kita bicarain. Kalau nggak penting ngapain ya kita undang juga. Ya udah deh, pokoknya buat kalian semua teman Pro 2, ini ada salah satu penggiat dari creative agency yang emang ini jadi salah satu profesi yang banyak banget dikerjain sama anak-anak muda, terutama Gen Z gitu ya, karena enak banget nih kerja bisa di mana aja, work from anywhere ya nggak sih? Betul. Tanpa harus di kantor ya kan, 9 to 5 lo diem aja gitu ya. Nah tapi kita mau tahu lebih detail sih, termasuk tentang creative agency itu sendiri. Sebenarnya creative agency itu kerjanya ngapain sih? Kalau misalnya kita boleh tahu. Kalau creative agency itu kerjaannya sebenarnya itu tadi konsultan. Konsultan. Jadi kita gali dulu nih si pemilik usaha, ingin usahanya jadi seperti apa, targetnya apa, harapannya apa. Oh, okay. Jadi setelah kita tahu kan kita bisa bantu nih. Misalnya target goals dia untuk bisa jualan online saja. Itu kan kita bisa membatasi akhirnya. Kalau saja target saya bisa jualan kirim ke luar Lampung misalnya, keluar daerah, ya itu akan menjadi garis bawah. Gitu. Dan kemudian kita harus sampaikan lagi kalau misalnya kakaknya hanya sebatas konten saja, maksudnya hanya sebatas desain saja, ya kalau tidak ada like ataupun tidak ada komen, ya memang hanya sebatas itu gitu loh. Sedangkan kalau kita tarik ulur akun-akun besar, brand-brand besar, itu kan mungkin sampai ribuan, puluhan ribu postingan. Nah, kalau kita baru memulai 1, 2, 3 ataupun 30 postingan gitu, tidak dibarengi dengan iklan. Sekarang kan ada istilah iklan. Oh iya benar. Iklan itu kan fungsinya untuk menarik audiens dengan cepat. Kita nggak nunggu algoritma bekerja dulu dengan kita memperkerjakan algoritma. Gitu. Jadi perbedaan antaranya tadi berbayar sama nggak berbayar itu hanya percepatannya aja. Gitu. Oke, dan teman Pro 2 ini ada Arif Nasrullah Ramadan dari Creative Idea. Dia adalah seorang yang bekerja di bidang creative agency, dan ini creative agency-nya namanya Creative Idea dari Lampung ya. Ini franchise apa bukan? Maksudnya ini adalah cabang dari mana gitu enggak ya? Enggak. Asli dari sini. Asli dari sini. Kebetulan saya CEO-nya sendiri. Oh, lu CEO. Ya, pendirinya. Gila ya. Ini ngeri banget nih ngobrol sama CEO. Wah. Nah, itu tuh gimana awal-awalnya ngebentuk creative agency ini? Awal-awalnya itu kerja sama orang. Dibayar nggak? Gue itu awalnya. Kalau nggak dibayar ya nggak ngapain gitu. Nah, jadi awal-awal itu ditawarin, kalau nggak pernah dengar keripik pisang Fanana, awal mulanya dari itu. Jadi beliau minta tolong desain. Untuk ada interaksi di akunnya, kemudian dia bayar sekian. 1 hari 1 aja katanya. 1 hari 1 selama sebulan saya bayar sekian. Saya berpikir bahwa wah lumayan juga ya. Pada saat itu saya nggak punya laptop ataupun apa. Itu lu nggak nawarin? Enggak. Dia yang minta tolong sama lu. Karena memang teman. Sering main ke situ. Jadi lihat dia kita bisa desain kan, jadinya dibantu. Ayo kerja gitu. Tips untuk kecipratan proyek kayak gitu ya. Sengaja aja kerja di depan orang yang punya duit itu. Iya juga. Benar. Lihatnya bisa nih anak. Oke, abis itu gimana? Ya abis itu kita berpikir bahwa cuman 1 aja sehari gitu kan. Mungkin kalau saya ngerjain 5 sehari bisa nih. Nah disitulah kepikiran bahwa bisa nih support UMKM nih. UMKM yang serupa mungkin ataupun UMKM yang mau
memulai gitu kan. Ya, kita kasih aja price listnya. Mentalitas kapitalisme lu keluar dari situ. Iya, betul. Dari cuma 1, kenapa nggak gue kerjain 5? 5, kan lumayan 1 kali 5. Oke. Kenapa lu memilih untuk bekerja di industri kreatif ini gitu? Kenapa nggak kayak orang-orang Lampung lainnya, PNS? Waduh, agak sensitif ya. Atau proyek aspal gitu. Pengennya sih. Kenapa? Karena gini Kak, menurut gua kenapa gua memilih ini, gua pengen bebas. Karena ada tipikal orang yang pengen bebas gitu. Karena kita kerja kreatif tuh kan butuh misalnya kerjanya di pantai atau segala macam. Sebenarnya itu tujuan berikutnya sih. Kerja di pantai itu ya? Kerja di pantai itu. Karena kan lihat aja di TikTok atau di mana-mana itu kan kok orang kerja lagi di pantai gitu. Kan asik juga nih, nggak di kantor, di kafe kan. Sama dulu cita-citanya juga pengen ngabisin banyak waktu sama keluarga. Jadi misalnya pengen ada acara ini sama keluarga. Udah, alhamdulillah udah nikah. Udah nikah. Apa rasanya nikah? Nah, tunggu sesi berikutnya. Lain ini bahasan ini. Oke, terus. Nah, jadi mulailah kepikiran di situ. Kalau misalnya ini pribadi ya, kalau misalnya gua kerja di luar, misalnya dari pagi pulang malam, besoknya ulang lagi. Ketika nanti gua punya anak gua gede, bukan manggil papa, om. Oh, lu takutnya seperti itu? Takutnya gitu, takutnya nggak bisa ngelihat orang tuanya gitu loh. Pengen gitu dari kecil sampai sekolah tuh kita ketemu anak, langsung ngajarin anak gitu kan, lebih enak gitu loh. Karena dulu ayah juga kan di Unila ya, ketemu terus, jadi kerasa gitu diajarin orang tua langsung tuh ya seneng. Bokap lu dosen di situ? Pegawai di Lo Unila. masuk di Unila juga? Di Unila juga. Tapi tes kan? Tes. Tapi kan dapat jatah. Diam-diam aja ya. Udah gua Diam-diam aja nih. Gue rahasia-rahasiain. Udah gue ini dibuka sendiri. Oke, jadi emang ngerasa bahwa kedekatan sama orang tua, tiap hari ketemu, interaksi itu penting Ya, buat penting. Kenapa? Karena doa mereka itu kan bisa menunjang kesuksesan kita ke depannya juga. Oke. Nah, yang ngebedain industri ini sama industri lainnya itu kayak gimana? Karena kan ini kan perusahaan lu buat sendiri ya. Ini kan kayak startup lainnya ya, lu ngerintis sendiri gitu kan, lu jadi CEO-nya sendiri gitu. Ini bedanya apa sih? Menurut gue ya, gue ini sebenarnya berpikir bahwa lebih baik gue menjadi kepala semut daripada menjadi ekor gajah. Semut tapi kepalanya itu kan kalau badan gue rame nggak mau. Nggak mau. Itu enak sih. Oh, lu pengennya jadi kepala gitu ya? Jadi lapar nih. Oke. Ya, walaupun kecil kan kita jadi yang punya gitu. Istilahnya daripada kita besar menjadi ekor gajah, ya kan? Ya nggak salah sebenarnya, Saya juga sekarang pengen juga jadi ekor gajah sih. Nah, tuh. Sembari jadi kepala semut. Oh gitu. Kan dua sisi dapat nih. Iya. Gitu kan, pengennya gitu. Tapi emang kan lu ngeliat nggak sih kayak tren sekarang kan anak-anak gila-gila CEO nih kan, dikit-dikit bikin startup. Tapi kan kita tahu sekarang kan kayak ya itu cuma bubble industri yang udah nih banyak startup yang jatuh segala macem, pada collapse. Stres mikirin duit yang udah kebakar. Iya. Lu ngerasain gak sih sebenarnya fenomena itu? Kalau kita untuk startup yang kecil ya, pastinya apalagi kita nggak punya backingan dana yang besar, kita eman-eman lah mau bakar-bakar uang. Lu nggak di backing 9 naga gitu nggak ya? Waduh, ini agak ngeri bahasannya. Ya? Sebenarnya siapa backing RRI ini? Ya itu tadi. Oke, terus. Ya pastinya ya kita merangkak lah dari awal gitu, nggak bisa ngasih promo banyak, ya promo individual aja lah. Nggak bisa ngasih nyampe kasih hadiah mobil, ini nggak bisa, karena kan kita juga investor nggak ada segala macam kan. Bener-bener sendiri. Ya lebih enak gitu sih, nggak ada tanggungan Kak. Iya sih, ya kan. Lu nggak mikirin harus nggak bayar. Bener. Gitu kan. Kalau kita punya investor besar, dia menaruh studio misalnya, dia menaruh kantor pada kita. Ya sebenarnya sih untuk perjalanan ke situ ada. Cuman untuk saat ini kan
kita masih belajar juga. Jadi lu tetap yang milih main aman juga ya? Main aman. Bukan berarti nggak ke situ ya. Untuk bertahap ke situ Suatu pasti saat nanti akan ada, pasti ada. Ke situ. Oke. Nah, ini dimulainya gimana nih kreatif idea? Berapa orang? Terbentuknya di mana? Terus habis itu juga pembagian tugasnya seperti apa? Dan goals yang mau dicapai pada saat dibentuk nih kayak gimana? Oke. Tadi awal apa? Di awal assalamualaikum sih. Oh iya, waalaikumsalam. Ya maksudnya lu dibentuknya di mana gitu kan? Berapa orang? Kalau Siapa dibentuknya sebenarnya itu tadi di tempat kerja tadi. Kemudian ngerenung di kamar, di rumah. Kenapa nggak gini-gini? Akhirnya langsung tercetus buat aja akun sosial medianya gitu. Oke. Yang kedua tujuannya ya. Tujuannya itu ya sebenarnya untuk ngisi kantong sih. Untuk Itu ngisi beneran kantong. emang komersil ya udah ya. Iya komersil ya, memang Itu komersil. siapa aja di awal? Di awal saya sendiri, kemudian ada beberapa teman yang mereka juga jago desain segala macam. Saya ajak kerja sama. Kalau ada proyek saya lempar ke dia, kemudian masih by project Kak, belum by system. Nah, tapi kan ke depan kita ada cita-cita ke sana. Sekarang ya masih by project. Ada project kita kasih, kita bagi persenan. Berapa orang tuh jadinya? Nah, kalau untuk saat ini tercatat 4 orang. 4 orang. 4 orang, apa namanya? Kalau ada proyek kita kasih. Cuman kan mereka sudah banyak proyek di Kerjanya luar. apa aja nih? Beda-beda. Desainer. Oh, desainer. Desainer. Ya kan lu kan CEO nih. CEO tuh kerjanya apa sih? Sebenarnya mengatur ya, iya, membuat sistem segala macam, berpikir. Manajerial. Iya, benar. Secara ininya seperti itu. Cuman kan kalau saya sekarang masih ngerangkap semua ya, CEO iya, manajemen iya, ini iya segala macam gitu kan. Kopi-kopiannya lah gitu. Masih ngerangkap. Cuman untuk kedepannya ada ke sana. Cuman ya untuk secara ilmu masih belum cukup gitu. Oke. Terus habis itu apa ya? Ketika lo terjun di industri kayak gini gitu kan. Ini kan yang nggak pasti lah ya. Maksudnya nggak ada gajian bulanan. Betul. Makan dan tunjangan kinerja nggak ada. Iya betul. Gimana lo coba mencari pemasukan gitu dari sesuatu yang tidak pasti ini? Apakah emang lo jemput bola, promosi ke sana sini, atau kayak gimana pendekatan yang lo lakukan? Kalau gue pribadi Kak, kalau gue pribadi punya prinsip itu rezeki kita sudah diatur. Prinsip gue ya, rezeki kita udah diatur. Mau bulan ini, bulan depan segala macam. Kalau kita misalnya nggak kerja di yang gajinya pasti segala macam, ya kalau rezeki kita memang bulan itu segitu ya memang dapatnya segitu. Kalau prinsip gue nih, misalnya gue kerja di perusahaan A yang punya standar gaji 3,5 juta ataupun 5 juta. Nah, sedangkan dibandingkan dengan gue nggak kerja di perusahaan itu, tapi gue kerja di perusahaan gue sendiri. Kalau memang rezekinya di bulan itu gue 5 juta, ya mau gimana ceritanya gue pasti dapat 5 juta. Itu prinsip gue. Prinsip rezeki yang gue pahami ya. Nah kenapa gue nggak memilih kebebasan aja? Jadi gue memilihnya itu sih. Jadi ya udah lo nggak ada target apa segala macam gitu-gitu ya? Ya target pasti ada dong. Tiap bulan harus dapat klien gitu atau gimana? Enggak, klien kan udah ada klien langganan. Oh baik. Jadi ya sama aja kayak kita gaji bulanan. Gaji bulanan ya jadinya. Ya? bukan klien order kayak order, habis itu udah nggak lagi. Cuman mereka kan kita melakukan pendekatan, akrab segala macam. Akhirnya mereka ngapain cari orang lain lagi? Nah ke kita aja. Udah ada pegangan gitu. Ya udah ada pegangan gitu. Oke. Ya lumayan kan. Bener. Terus di Lampung sendiri ya, gue kadang suka bingung nih. Industri-industri kayak gini tuh udah pada ngerti belum sih orang-orang gitu kan? Karena kan di sini kan ya masih konvensional ya, ya masih banyak industri lama gitu kan. Orang-orangnya juga relatif masih apa ya? Ya gitu deh, gue ngeliatnya masih belum web 4.0 banget gitu. Nah kalau lu ngeliatnya kayak gimana nih? Apakah mereka udah siap atau masih banyak yang nanya? Atau lu masih dibilang pengangguran sama mertua gitu kan? Kamu ini kerjanya apa sih? Kan ada kayak gitu kan? Gimana? Ya kalau untuk hal itu pastinya belum terbuka Kak. Apa namanya untuk tadi kan pasti kita masih dianggap pengangguran, kita masih dianggap nggak ngapa-ngapain gitu kan. Oh berarti udah pernah tuh ditanyain kayak gitu-gitu? Iya sama orang tua sendiri pun iya, gitu kan. Karena kan orang tua kita kan mungkin nggak tahu kan. Taunya kan kita harus kerja tuh ya seragam, berangkat pagi, pulang sore kan. Sedangkan kita kerjanya malam gitu kan, kerjanya malam.
Terus untuk hal itu ya perlu ada edukasi. Mungkin edukasi dari pemerintah setempat ataupun apa namanya sosialisasi. Karena kan kita siapa yang mau sosialisasi, nggak ada. Bener. Gitu. Ya kakak ibaratin aja kalau kakak keliling ke mana-mana, kakak tanyain aja satu-satu orangnya. Udah ada GoFood-nya belum, Bu? Gitu. Udah ada online-nya belum? Mungkin nggak tahu cara pakai HP aja, nggak tahu cara ngidupinnya. Karena kan mungkin kurang edukasi dari pemerintah setempat gitu. Ini pandangan saya ya. Pemerintah setempat itu ya mungkin ya RT-nya atau ya pemuda-pemuda setempat gitu. Kurang untuk sosialisasi gitu. Berarti industrinya masih belum ya? Masih belum. Ini potensinya gede banget. Tapi potensinya gede. Potensinya gede banget. Oke. Potensinya gede banget. Apa yang bikin gede menurut lo? Karena belum banyak orang yang melek. Oh iya sih. Benar. Dulu Pemainnya belum banyak ya, belum berarti? banyak. Dulu orang kaya dulu itu mereka berbondong-bondong membangun pabrik. Ya. Ya, setelah orang tahu ternyata pabrik itu menghasilkan, baru orang bangun pabrik. Ikut. Nah, setelah itu orang berbondong-bondong beli tanah. Gitu. Orang beli tanah dulu. Oh, ada yang kaya dari juragan tanah, orang baru ikutan. Sekarang nih orang nih harus ngelihat buktinya dulu gitu loh. Yes. Baru orang ngikut gitu. Oke. Nah, untuk saat ini kalau saya ngambil sudut pandangnya, kenapa saya nggak mulai aja dari sekarang? Ketika suatu saat nanti orang mulai, Lo udah kaya. gua udah bukan kaya juga ya, ya amin Lo lo. udah jadi Udah. juragan online gitu Iya, kan. Kayak tadi maksudnya juragan gitu. tanah, juragan pabrik Iya. ya. Iya bagus ya. Lo udah memulai start Iya. dari apa ya? Dari lo ibaratnya ngebabat hutan lah ya. Dan lu kebayang nggak Kak Gojek dulu kayak gimana? Banget ya. Gojek dulu kan sampai apa namanya dicegat segala macam. Kan orang nggak tahu kok ada tukang ojek yang lewat aplikasi. Lah Dia nggak mangkal, tapi dia dapat langganan. tapi dia dapat langganan. Ya kan bikin pangkalan kesel kan. Iya. Dan sampai kakak mungkin ngelihat lah berita-beritanya dicegat, helmnya diambil, ininya digebukin segala macam. Sekarang coba aja kakak senggol motornya iseng. Apa nggak kakak yang dikerubunin apa namanya teman-temannya? Karena ya mau nggak mau, kenapa kita nggak dari dulu? Dulu kan insentifnya gede tuh. Iya. Sampai ada yang per bulan 12 juta, Bener. 15 juta. Benar. Dulu kawan saya itu saksi banget, dia kebangun rumah, kebeli mobil, bayangin dari ojek. Iya. Oke. Dan orang baru tahu cerita itu setelah orang lihat buktinya. Kenapa nggak dari dulu? Ya insentifnya udah keburu dipotong. Kalau sekarang susah sih. Susah. Mau tupo susah. Iya. Gitu. Istilahnya masih banyak yang ikut-ikutan. FOMO Iya. kalau kita bilang. FOMO ya. Oke. Oh jadi lu ngerasa apa ya? Maksud gua lu percaya diri bahwa ini adalah pekerjaan yang nanti akan menghasilkan buahnya nanti akan Iya betul. akan lo rasain. Kita kan mikirnya nggak sekarang Kak. Kita mikirnya ke depan. Oke. Kita kan nggak tahu nih podcast ini ke depannya bisa setara dengan podcast Banget. Ih kalau gue sudah mikir. Jadi Kobuzer. Kantor gue aja yang baru sadar. Loh. Dari dulu minta aja baru dikasih. Coba dari awal-awal. Iya. Udah ada podcast langsung buat podcast. Nah itu. Kan udah mungkin dah nyamain podcast Deddy Kobuzer. Makanya waktu itu kan ya udah deh. Podcast nggak ada kan, gue ngegojek. Ya itu gue temen lu tadi. Plot twist ya. Ternyata kita ada temenan lama Kak. Gue yang bangun rumah dari ngegojek tadi. Iya. Oke, Waduh, pengalaman plot lo yang twist. seru ada nggak sih kalau misalnya kerja di creative agency? Entah itu ngobrol sama klien yang Wah ada. seru-seru yang aneh-aneh Wah, gitu. asli. Gimana, Ini menurut gua pengalaman seru banget di waktu gua semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Itu gua alhamdulillah dapat sekitar 7 klien Kak. Wow, semester Lu 5. bayangin semester 5. Gue langsung drop out loh jadi lo. Oke, gue selesai dengan kuliah. Lu bayangin satu klien 1,5 juta. Oke. 1,5 semuanya makanan. Oke. Nah, ketika gua ada panggilan ke klien A, gua makan ayam bakar nih. Aus nih ke klien 2, es jeruk nih. Oh, oke. Itu beda tuh. Nah, pengen makan sate klien 3 nih. Pengen makan pempek nih ke klien 4 nih. Jadi kayak wah, makan gratis terus nih. Jadi kan asik itu
pengalaman asiknya gitu sih. Oke, Jadi lu dapat duit, dapat ya duit. kan? Terus lu sebagai mahasiswa yang emang pada saat itu kelaparan juga ya berhasil ya berhasil. solusinya ada nih gitu Ya, kan. pulang-pulang bawa besek. Seru banget sih. Iya, emang itu ya. Itu serunya. berarti emang dari kuliah banget ya. Dari lu ya? kuliah. Oke, nah kalau misalnya persaingannya, ini kan tadi kan lu bilang lu termasuk salah satu yang ya lumayan nih pionir lah ya. Kalau sekarang seperti apa? Rivalitasnya apakah seru? Oke nih. Atau kayak gimana kan gue lihat juga startup juga ya pada ya, apa kompetisinya tinggi gitu ya. Tapi pada akhirnya kan udah jatuh satu. Nah, lu ngeliatnya gimana nih kalau di Oke. Lampung? Kalau di Lampung kita nggak terlalu banyak kompetitor. Oke. Kalau di Lampung. Tapi kalau kita ngomongin soal online, itu kompetitor kita seluruh Indonesia. Oh iya sih ya. Nah, Seluruh dunia bahkan. seluruh dunia. Kalau kita ngomongin Lampung, kita masih lah ada nggak terlalu sikut-sikutan lah. Oke. Karena sudah punya pasarnya masing-masing. Oke. Kalau kayak saya mungkin yang 500.000, yang 1 juta itu ada. Maksudnya yang pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang yang nggak bisa bayar sampai puluhan juta. Karena ada Kak agensi di Lampung yang lo harus paket gitu. Paketnya sekian, 20 juta, 25 juta ada. Dan kalau kita ngambil ke Oh kalau lu situ- masih terima tuh yang sasetan kayak gitu. masih. Justru enak yang sasetan. Oh iya. Iya, kan kalinya banyak. Oh, oke, gitu. siap. Dan bebannya juga nggak terlalu besar. Hmm. Terus ya kita juga kan belum punya nama gitu kan. Ya kalau menurut saya itu balik lagi rezeki kan udah ada yang ngatur masing-masing gitu kan. Pasarnya udah ada gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya creative idea nih, apa proyeksi lu terhadap perusahaan ini? Ini bisa dibilang perusahaan. Oke. Ke depan lu mau Oke. kira-kira apa yang mau lu targetin? Misalnya mau punya kantor kah atau lu mau apa pindah ke SCBD? Amin. Gimana? Ya, harapan gue ke depannya Creative Idea ini bisa membantu banyak UMKM Kak. Jadi UMKM yang mungkin kita nggak tahu 1 tahun 2 tahun ke depan semua sudah melek online nih. Kita jadi salah satu kontributor. Misalnya membantu mereka yang tadinya offline menjadi online segala macam. Kakak kebayang nggak kalau kakak ke Jakarta sekarang naik bis itu udah pakai Ya. cashless gitu. Iya, udah nggak ada lagi. Kalau sekarang yang masih duit yang lecek-lecek gitu. Dan apa namanya Lampung Jakarta masih jauh. Oke. Suatu saat nanti Lampung nih bakal kayak Jakarta nih, gitu. Apa-apa yang ada di Jakarta nih bisa kita cicil nih di Lampung nih. Nanti suatu saat sini sudah bertransisi semuanya sudah online, semua sudah bayar pakai QRIS segala macam. Kita sudah menjadi kontributor di situ. Jadi ada rasa bangga tersendiri sih di situ. Oke. Ya harapan kedepannya bisa membantu 1.000 UMKM, membantu mereka. Ya kalau banyak orang yang kita bantu kan artinya banyak juga orang yang doain kita Kak. Bener. Nah, semakin banyak koneksi kita, semakin banyak relasi kita, itu semakin luas nih apa namanya rezeki nih. Wih, pintu-pintu rezeki. Pintu-pintu ya. rezeki nih. Oke. Gitu. Seru banget sih ya. Jadi itu lo pengen menjadi sebuah creative agency yang bisa membantu UMKM. Betul. Jadi rahmatan lil alamin. Iya. Tabarakallah. Tabarakallah. Oke, project dari creative idea ke depannya dalam waktu dekat ini apa? Dalam waktu dekat ini sekarang kan masih kelola Instagram ya. Yang diprioritasin yang usahanya sudah jalan. Oh. Karena tadi kalau misalnya kita ke orang yang mindsetnya belum nyampe, kita resiko di kita. Maksudnya kita jelasin 1 bulan ini saya harus omset 1 miliar nih, nggak bisa dong. Kalau gitu mah saya buka usaha saya sendiri aja. Iya benar. saya bukan tuyul di sini. Masa bayar saya jadi tuyul gitu ya? Enggak dong. Kita ngerampok aja, Pak. Iya. Ya nggak bisa gitu kan. Ya. Oke. Resikonya terlalu besar kalau yang Oke, jadi at least ada udah jalan dulu usahanya. Udah jalan dulu. Udah ngerti dulu. udah ngerti dulu. Pemahaman bisnis online-nya. Ya, baru mau nggak nih secara resiko dan lain-lain sudah dijelaskan ketika dia siap segala macam. Ketika nanti di lapangan sesuai ekspektasi, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai ekspektasi, kita trial lagi. Oh, oke. Gitu. Kalaupun mau nggak lanjut juga nggak apa-apa. Oke. Tapi setidaknya Bapak sudah punya aset digital. Suatu saat nanti aset digitalnya meledak, ya kan punya Bapak juga. Gitu. Jadi gini Rip, gue salah satu orang yang suka kepo ya sama kekayaan orang. Kalau Waduh. misalnya di Lampung sendiri gitu kayak brand-brand
kita gitu kan, kita kan punya banyak nih ya usaha brand kayak apa-apa gitu-gitu. Berani gak sih kayak bayar creative agency misalnya 50 juta gitu? Udah ada belum bahkan? Ada. Udah deh. Ada banget. Ada banget ya. Dan salah satunya itu yang jadi saya contoh. Saya menyontoh dia. Berapa rate nih? Sekitar 35 juta. Untuk kontrak? Untuk kontrak sebulan apa? Sebulan kalau nggak Sebulan salah. 35 juta. Oke, itu ngurusin sosial media. Karena itu kan sosial media, kemudian branding, kemudian skrip segala macam. Oke. Lebih profesional sih. Alat-alatnya juga pakai kamera yang profesional segala macam. Oke. 35 juta sebulan ya? 35 juta, 25 juta juga ada. Itu kalau PNS 10 bulan. Cuman kan dia dibagi tim kan. Ya, bener. Dia yang dibagi tim. Oke. Siap. Oke, thank you ya Rip ya. Udah mau ngobrol dan juga udah mau ngasih insight buat kita semua. Semoga apa yang lo cita-citakan gitu kan, dengan niat untuk ngebantu UMKM jadi jembatan rezeki buat lo juga. Siap. Oke teman Bro 2, itu tadi obrolan bareng Arif ya dari Creative Idea. Nanti kita bakalan ngobrol dengan orang-orang dan topik-topik seru lainnya cuma di podcast RRI Bandar Lampung.